Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hasan Kolik Gallery. Kali ini saya akan muter-muter di Desa Kebun Batur, Kecamatan Nurangen, Kabupaten Demak untuk melihat arah-arahan yang ada di sini ya. Ini saya masih di wilayah Kangkung sebenarnya. Lebih tepatnya ini arah Kadilangon gitu ya. Jadi pertigaan arah Kadilangon masuk gang pertama lah. Ini ada saya temu arah-arahan kayak gini. Ini kita lihat dari stand base-nya ya. Ini stand base satu aja tunggal kayak gini. Tapi ini panjangnya bahkan sampai badannya teman-teman. Ini kita lihat ya, ini sampai kepala gitu kayaknya. Nah itu boleh kita lihat. Selanjutnya ini pada bagian kakinya udah jadi ya, sampai ujung kaki gitu, tapi jari-jarinya belum jadi. Ini telapaknya juga belum jadi. Ini rangkaiannya sudah sangat rapat teman-teman, itu bisa dilihat ini rangkaiannya sangat rapat sekali. Tinggal bagian ujung-ujungnya aja. Kalau yang sini juga sama, bagian ujung-ujungnya aja teman-teman gitu ya, tinggal dikasih kertas semen aja, nanti langsung dicat gitu ya teman-teman. Oke, ini badannya sudah jadi juga, sudah cukup rapat, bagian badan dada, perut, dan ini bagian atas juga. Oke, ini lengannya juga udah jadi sampai pergelangan, tinggal bikin uh, jari-jarinya sama telapaknya gitu ya teman-teman ya. Bagian sebelahnya juga udah jadi ini. Oke, ini untuk ukurannya sendiri sekitar 2,5 meter sampai 3 meter ya. Ini bisa dibilang cukup standar lah. Tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil ya teman-teman ya. Oke, untuk kepalanya sendiri ini detailnya bagus sekali nih. Kita lihat ya, ini udah ada hidungnya, udah ada kelopak matanya gitu. Dan mulutnya juga udah terbentuk. Nanti mungkin ditambahi bibir kayak gitu untuk waktu dikertasi ya teman-teman ya. Oke, ini bagus sekali. Kita tinggalkan dulu deh. Kita lanjut lagi, geser ke tempat lainnya. Di sini ada arah-arahan burung murai. Ini udah jadi ya, bahkan catnya udah dicat gitu. Kita lihat dari stand base-nya. Ini stand base kayu dan bambu ya, stand base kaki satu gitu teman-teman. Cocok untuk dibikin unggas. Ini cocok banget kalau mau bikin unggas. Stand base-nya model begini sangat cocok teman-teman ya. Ini cakarnya udah jadi, udah dicat juga. Yang kanan juga udah jadi. Untuk cat kakinya ini warnanya abu-abu ya teman-teman ya. Ini untuk pahanya warnanya orange. Di sebelah juga warna orange. Ini kemungkinan bisa digerak-gerakan nih mulai dari badannya ya. Kita lihat badannya dicat warna orange juga teman-teman. Ini untuk sayapnya sudah dicat juga warna hitam gitu ya. Mungkin ini bisa digerakkan juga sih teman-teman sih, tapi saya tidak melihat ada titik artikulasi, atau mungkin cuma diam gini aja gitu. Ini bagian ekornya ini juga udah jadi ya. Ekor bagian bawah sudah jadi warna orange. Ini pada ekornya warna putih, ada variasi warna putihnya dan warna hitamnya gitu teman-teman ya. Oke, ini ekornya panjang sekali teman-teman. Ini panjang mungkin 3 meteran kayaknya ya. Ini panjang sekali teman-teman. Seperti itu. Ekornya lebih panjang dari badannya ya malahan ya. Ini kita lihat dari depan kepalanya. Ini juga udah jadi ya. Ini kemungkinan nanti paruhnya bisa digerakkan teman-teman. Soalnya tadi saya lihat ada titik artikulasi di situ. Nanti bisa digerakkan gitu ya teman-teman ya. Dan ini di bawahnya itu ada semacam tali senar gitu ya. Di sini, nah lihat teman-teman. Ini nanti mungkin bisa digunakan untuk menggerakkan mulutnya. Gitu ya. Oke. Kita lewati dulu teman-teman. Kita lanjut ke tempat lain ya. Oke, selanjutnya ini saya menemukan satu arah-arahan lagi, tapi saya masih belum tahu ini bikin apa ya teman-teman. Kita dekati deh. Di sini kita lihat lebih dekat, ini masih belum kelihatan ya bentuknya atau mengambil karakter apa ya. Ini nggak pakai stand base sama sekali, bisa dilihat di sini. Terus ini sudah cukup rapat teman-teman, kakinya sudah sampai ujung kaki ya, tapi nggak ada cakar sama sekali. Ini mungkin karakter herbivora mungkin, bukan karakter karnivora ya, atau ya saya salah mungkin. Di sini bisa dilihat ya, rangkaiannya sudah sangat rapat teman-teman, rapat sekali bisa dibilang seperti itu. Ini bagian depannya belum jadi ya, kaki depannya mungkin kalau ada juga belum jadi, atau mungkin ini karakter humanoid atau ogah-ogah nanti bisa diberdiriin gitu teman-teman.
Bisa dilihat ya, ini bilah-bilahnya bambunya sangat tebal teman-teman, dibanding yang lain yang kecil-kecil ya. Ini sangat tebal sekali, tanpa ada kayu di dalamnya pun ini udah cukup kokoh untuk dinaiki anak-anak ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kalau udah jadi nanti kita pantau lagi deh, kita lanjut ke tempat lain dulu ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada ara-araan, mungkin ini buaya atau komodo gitu ya teman-teman ya. Ini ukurannya besar sekali, gitu. Ukurannya sangat besar sekali teman-teman. Mungkin kalau panjang ada kayak 6 meter kayaknya, ada dari ujung kepala sampai ujung ekornya ya. Kita lihat di sini menggunakan stand base yang kakinya 4 gitu ya. Stand base kaki 4 ini sangat cocok kalau bikin ara-araan yang model dinaiki, karena ini lebih kokoh daripada yang stand base kaki 3 atau bahkan stand base yang modelnya cuma satu kaki aja gitu ya. Ini kaki-kakinya udah jadi, sudah sampai ujung-ujung pergelangan kaki gitu ya, walaupun jari-jarinya belum dibikin ini jari-jarinya belum dibikin, baik yang belakang maupun yang depan ini belum dibikin semuanya gitu. Emang agak susah sih gitu, memakan waktu yang cukup lama cuma buat bikin jari-jari ya. Resiko bikin ara-araan yang model karnivora itu kayak gini teman-teman, nanti jarinya akan susah gitu. Kita lihat dari sebelah sini ya, ini rangkaian badannya udah rapat sekali, ini memudahkan nanti untuk dipasang kertas semen ya, ataupun karung guni gitu, karung yang lembaran gitu, akan memudahkan kalau rapat kayak gini teman-teman. Ini untuk ekornya sendiri ini panjang sekali ya, ini ekornya sekitar, untuk ekornya sendiri mungkin ada 3 meteran kayaknya gitu. Kayak ini untuk rangkaian badannya ya, dibikin berdiri kayak gitu, untuk penopang lingkarnya bisa lebih bagus lagi gitu ya, untuk mempertahankan lingkarnya teman-teman. Kita lihat di sini ada kayak punuknya di belakang, ini kelihatan malah lebih keren malah kalau ada punuknya kayak komodo gitu ya teman-teman ya. Tapi di sini uniknya kepalanya ada culanya teman-teman, kayak badak, ini malah culanya 3. Oh, ini malah keren sih menurut saya teman-teman ya, sangar gitu. Dilihat juga ini dari mulutnya yang juga udah jadi teman-teman ya, mulutnya nggak flat gitu aja, ini bagus sekali gitu ya. Mulutnya ada kombinasi lekukannya, ini ada sekitar kayak engsel gitu ya, soalnya aku lihat ada besi gitu teman-teman, mungkin nanti bisa digerakkan di mulutnya, bisa mangap-mangap gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke tempat yang selanjutnya. Di sini saya menemukan burung juga, ini burung mungkin sama kayak yang tadi ya, burung murai, tapi yang tadi kan masih di wilayah Kangkung, sekarang ini saya sudah masuk ke wilayah Kebun Batur teman-teman ya, Kebun Batur Kadilangon. Di sini udah jadi secara rangkaiannya udah jadi semua. Kita lihat ini stand base-nya, stand base kaki 1 ya. Ini sangat cocok dibikin kayak burung-burung atau unggas-unggas gitu, ogo-ogo. Ini sangat cocok dibikin stand base 1. Apalagi kalau mau digerak-gerakan itu cocok sekali ya. Ini tinggal nanti diletakkan aja di gerobaknya, nanti udah langsung nggak perlu mikir lagi ketinggiannya karena udah diukur ketinggiannya pastinya ya. Ini cakarnya juga udah jadi, terbuat dari kertas ya, yang dilipat-lipat kayak gitu, diremas-remet lalu diikat-ikat gitu ya teman-teman ya, membentuk cakar dari sang burung ini tadi gitu ya. Ini udah jadi, tinggal dilapisi kertas semen aja nanti gitu. Oke, untuk rangkaian kakinya ini juga udah jadi ya, cukup rapat gitu teman-teman, nggak begitu renggang. Ini sepertinya mah kalau video ini diupload juga udah dikasih kertas semen mungkin harusnya ya. Oke, kita naik lagi, ini pada bagian sayap dan juga badannya sudah jadi sangat rapat ya teman-teman ya, rangkaiannya bisa dibilang sangat rapat sekali. Di sini sayapnya walaupun tidak terlalu rapat ya, mungkin nanti memang sengaja dibikin kayak gini supaya ringan untuk digerakkan teman-teman. Oke, kita lanjut ini di bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini panjang ya, mungkin sekitar 3 atau 4 meter gitu, karena jenis-jenis burung kayak gini, burung kicau emang memiliki ekor yang panjang gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat sekarang dari sisi sebelah sini. Di sini saya tidak melihat ada titik artikulasi ya, mungkin ekornya nggak digerakkan. Ya, mungkin supaya tidak merepotkan nanti operator yang menggerakkan gitu ya teman-teman, tinggal dorong aja gitu. Nggak usah mikirin artikulasi pergerakan-pergerakan gitu ya teman-teman. Nanti digoyang-goyangkan aja, gerobaknya udah gerak kok, itu kayak gitu kok. Oke, dilihat ini ada susunan kayunya di dalam ya. Kelihatannya sih cukup kokoh teman-teman. Itu dilihat ini pada rangkaiannya juga sangat rapat ya, walaupun bilah-bilahnya tidak terlalu besar. Ini bagian paruhnya terbuka gitu ya, ini paruhnya juga kemungkinan nggak bisa digerakkan, cuma gini doang teman-teman. Oke, kita lanjut.
ke tempat yang selanjutnya ya. Oke, di sini saya menemukan arah-arahan lagi. Ini mungkin bikin kuda, teman-teman. Entah kuda atau rusa ini ya. Pokoknya ini kayaknya binatang berkaki empat ya. Atau mungkin binatang-binatang yang berkaki empat lain, bisa saja gitu. Ini stand base-nya dulu kita lihat. Stand base kaki empat sangat cocok untuk dinaiki. Jadi mungkin ini arah-arahannya, ini mungkin nanti bisa dinaiki ya teman-teman ya. Kayunya ukurannya sangat besar teman-teman. Ukurannya sangat besar nih. Dan ini sudah terhubung juga ke depan ke belakangnya. Tepat sekali di punggung arah-arahannya. Sangat cocok untuk dinaiki. Walaupun ini rangkaiannya belum terlalu rapat ya. Dan pada bagian pundak ini agak jarang. Mungkin nanti ada sayapnya mungkin teman-teman ya. Mungkin sayapnya nanti bisa digerakin, itu akan sangat keren sekali. Gitu, udah Pegasus atau apa gitu. Ini saya asal tebak saja ya, karena belum tahu dan nggak ada juga yang bisa saya tanya. Ini bagian pahanya udah jadi, baru sampai paha aja gitu, belakang baru sampai paha aja dan depan malah belum ada. Ini bagian lehernya dibikin melengkung dan terpisah kayak gini, mungkin bisa digerakkan nanti mungkin teman-teman, bisa menggeleng atau mengangguk gitu ya. Ini sudah jadi juga, rangkaiannya sudah cukup rapat juga. Kaki depan belum jadi, baik itu kanan atau kirinya ya, belum jadi sama sekali. Ini prosesnya bisa dibilang masih cukup lama ya, sekitar baru 30%-an aja teman-teman. Soalnya masih banyak part yang harus dibikin, kanan kiri depannya. Ini masih ada 4 bilah bambu. 4 bambu ini harus cukup sih ya, mau nggak mau harus cukup dicukupin ya teman-teman ya, tapi semoga aja cukup teman-teman. Oke, segitu aja, kita lanjut ke tempat yang selanjutnya. Soalnya di kebun motor ini biasanya banyak teman-teman, dan pastinya bentuknya seru-seru pasti. Lanjut. Di sini ini bikinan anak-anak SD ya, tapi kita patut apresiasi kreasinya itu, dan keberaniannya untuk menuangkan imajinasi itu patut kita apresiasi ya teman-teman ya. Siapa tahu nanti beberapa tahun ke depan anak-anak ini waktu menginjak remaja bisa bikin lebih bagus lagi. Ini kita lihat dari stand base-nya ya. Walaupun anak-anak yang bikin ini sudah cukup oke lah, dari bambu, perpaduan kayu juga. Ini diikat menggunakan tali rafia gitu ya. Alih-alih menggunakan benderet ya, ini pakai tali rafia karena lebih murah ya teman-teman ya. Mungkin ini budget anak-anak ya, oke lah, ini bagus gitu. Ini katanya sih bikin ikan cana ya, tapi mungkin belakangnya nanti harus lebih panjang lagi gitu, karena ikan cana bentuknya proporsional panjang ke belakang gitu. Untuk rangkaian badannya ini masih jarang-jarang ya, mungkin bisa dirapatkan lagi, dibikin lebih rapat lagi gitu teman-teman ya. Oke, untuk ekornya belum jadi, sirip-siripnya juga belum jadi, mungkin itu belakangan kalau sirip-sirip sih. Oke, gitu teman-teman. Sebelum kita lanjut lagi, kita kenalan dulu sama mas-mas yang bikin ya. Ini ya, adik-adik yang bikin. Oke. Mas siapa ki? Duh, kok malu-malu, Mas? Latif. Sing hitam, sing pakai kason? Mas Abi, yang abu-abu. Mas apa? Mas Gibran. Oke, dulu toh. Ini bagus arah-arahnya. Dadah. Makasih ya, Mas ya. Selanjutnya di sini ada arah-arahan berupa mungkin antara ogogo ya, atau mungkin Godzilla nih teman-teman nih. Tinggi banget ini, ukurannya besar gitu, walaupun ya nggak besar banget ya, nggak gigantis banget gitu teman-teman. Di sini stand base-nya udah bagus, kelihatan kokoh gitu ya, karena pakai kayu yang bisa dibilang cukup besar teman-teman. Ini rangkaian kakinya masih segini doang, belum sampai betis ya, baru sampai lutut aja. Terus di sini ekornya juga masih setengah jadi. Ini mungkin ekornya dibikin panjang nih teman-teman nih. Bisa kita lihat ya, ini masih ada sisa-sisa material itu, nanti bisa dirangkai di bagian ekornya sini gitu teman-teman. Untuk rangkaiannya ini masih cukup jarang ya, atau mungkin dibikin segini aja udah dirasa cukup ya, enggak apa-apa sih, itu kan selera teman-teman ya. Ada yang bikin arah-arahan harus rapat gitu ya, ada yang bikin arah-arahan ya udah jarang-jarang aja gitu, untuk menghemat waktu gitu ya teman-teman. Oke, di sini kita lihat udah ada lingkar untuk bagian lengannya ya. Ini posisi lengan di sini dan di sebelah sana gitu, sekaligus itu untuk acuan nanti di pundaknya gitu, tingginya segitu nanti teman-teman untuk badannya ya.
kepalanya juga belum jadi. Oke, nanti kalau udah jadi kita review lagi deh teman-teman deh. Kita lanjut lagi ke tempat lain ya. Oke, ini ada arah-arahan ikan juga. Ini kata mas-mas yang tadi, ini arah-arahan ikan juga gitu. Mungkin bikin ikan cana juga ya. Nanti mungkin motif warnanya beda, yang satu mungkin cana kuning, cana biru, atau cana merah gitu. Keren kayaknya sih teman-teman sih. Ini kita lihat dari stand base-nya. Oh, kayaknya ini dari teman-teman yang sebaya atau seumuran gitu deh teman-teman. Soalnya ini ukurannya nggak terlalu besar. Stand base-nya ukurannya nggak terlalu besar ya. Jadi sangat riskan kalau nanti bisa dinaiki. Bisa dilihat ya, ini kecil gitu, kayu-kayunya nggak terlalu besar ya. Mungkin yang bikin juga sebaya atau seumuran anak-anak SD gitu teman-teman, kelas 4, kelas 3, kelas 5-an gitu ya teman-teman ya. Bisa dilihat juga ini dari rangkaiannya. Oke, ini sedikit lebih rapat daripada yang tadi gitu ya. Udah sampai belakang juga walaupun ekornya belum jadi ya. Tapi di situ perkiraan juga panjang, ini sekitar 4 sampai 5 meteran gitu teman-teman ya. Bagian kepalanya belum jadi. Di sini nanti terdapat bagian kepala, dan di sini nanti ada sirip-siripnya gitu ya teman-teman ya. Untuk ekornya baru sampai pangkal, mungkin nanti bisa digerakkan juga, pasti akan lebih keren lagi gitu teman-teman ya. Oke, ini untuk kerapatannya sudah cukup oke sih. Nanti tinggal kepala, ekor, sama sirip-siripnya. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Ada lagi soalnya kok. Ini kita bikin, bukan kita bikin ya. Ini saya ketemu arah-arahan plankton gitu teman-teman. Katanya sih plankton, tapi ya kelihatannya sih kayak plankton ya. Kita dekati. Di sini nggak ada stand base-nya sama sekali. Wah, ini cukup riskan ya, riskan untuk patah ya. Soalnya di sini kecil-kecil, ini bila-bila bambunya kecil-kecil. Kayaknya sih ini yang bikin ya belum memperhitungkan tentang itu ya, atau mungkin belakangan. Bisa sangat bisa sekali ya, stand base-nya dibikin belakangan untuk menopang badannya ini, supaya bisa dibikin di bawah gitu ya, sambil duduk-duduk gitu, biar nggak naik-naik ke atas gitu ya. Ini kakinya udah jadi. Ini ini tangannya juga belum jadi teman-teman. Di bagian sini bahkan masih belum dirangkai ya, masih sangat jarang. Ini mungkin bisa dirapatkan gitu teman-teman, soalnya dilihat ini masih sangat kecil-kecil, atau memang sengaja bikin kecil-kecil gitu ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut ke tempat lain, kita sapa-sapa dulu yang ada di sini ya teman-teman ya. Malu-malu. Yang baju biru mas siapa nih? Lu Mas Amar. Yang dongker mas siapa? Mas Adias. Adrian Pak Adias? Dias. Oh Mas Dias. Yang pakai baju pramuka? Mas Dava. Yang ini kecil nih? Ini mas siapa nih? Mas Kenzo. Oke, dadah dulu toh. Udah di review. Dadah. Makasih ya Mas ya. Malu-malu. Oke, di sini terakhir ada arah-arahan ikan cana juga ya. Ini ukurannya lebih besar dari dua yang tadi teman-teman. Belum jadi aja, panjangnya sekitar 4 meteran ya. Di sini stand base-nya ada beberapa yang lepas, mungkin karena yang bikin emang masih kecil ya. Mungkin nanti kalau udah jadi bisa dibantuin bapak-bapak ataupun yang lebih dewasa untuk merangkainya kembali supaya lebih kokoh gitu teman-teman. Soalnya sayang kalau udah capek bikin-bikin kayak gini malah nggak disupport, itu sayang banget gitu. Soalnya yang meneruskan bikin-bikin kayak gini ya akan mereka-mereka aja, mereka-mereka nanti di waktu yang akan datang gitu ya. Sayang gitu kalau nggak disupport. Ini udah sampai mulutnya bahkan ya. Sudah oke lah untuk sekelas anak-anak SD. Itu udah mau bikin kayak gini udah bagus sekali. Yang penting kan meramaikan gitu teman-teman. Ini sebelah sini ternyata belum dibikin ya rangkaiannya ya. Masih jarang kayak gini teman-teman. Bisa dilihat di sini sudah sampai ujung kepalanya. Sekian dulu dari saya. Bisa komen-komen lagi teman-teman, kira-kira review di tempat mana lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.